Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto dari Prodi Akuntansi. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tapi di lain kasus, untuk slide yang hari ini kita akan membahas tugas pertama dan kuis pertama di sesi pertama berikut. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tugas pertama kita. Untuk tugas udah bisa dibilang kalau misalnya nilai kuantitas dari tugas ini sebesar 15%. Namun bisa kalian lihat dulu tugas-tugasnya dan bisa Anda kerjakan secara langsung melalui video ini. Oke, saya lanjut. Untuk pertama yaitu di sini soalnya pertama itu jelaskan pengertian dari pajak. Kira-kira apa ya pengertian dari pajak? Kalian bisa langsung jawab dari pertanyaan berikut ini di software atau ditulis. Untuk jawabannya mungkin Anda tahu. Ya, kira-kira yang sudah baca slide pasti tahu jawaban dengan ini. Untuk jawaban pertanyaan ini biasanya tuh simpel kan. Yang udah baca mengenai modul-modul tentang pajak dan slide-slide yang sudah diberikan atau sudah menonton video pembelajaran sesi pertama yang dimulai di proses pertama tersebut pasti tahu dengan jawaban ini. Pastinya juga kita lihat juga, mungkin ada beberapa yang sudah paham dengan jawaban ini, mungkin ada beberapa yang juga belum gitu. Tapi saya yakin untuk mengerti dengan jawaban atau pertanyaan dari ini bisa Anda lihat dari slide pertemuan kita yang pertama. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Berikut slide kedua yaitu pertanyaan tugas dari yang soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi pajak. Kira-kira apa ya fungsi pajak? Mungkin mahasiswanya pada bingung atau bagaimana mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak itu seperti apa, konteksnya itu bagaimana, dan tata caranya seperti apa. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa kita yang sudah paham karena sudah membaca slide-nya, sudah membaca modul-modulnya, dan sudah menonton video-video pembelajaran dari sesi pertama. Kira-kira apa jawabannya? Ya, kita lihat waktunya. Kayaknya sudah ada yang bisa menjawab ya. Oke, kalau bisa sudah ada yang bisa menjawab, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tugas pertama di soal ketiga. Untuk soal ketiga ini bisa dilihat di sini dengan keterangan sebutkan jenis-jenis pajak menurut sifatnya. Kira-kira sifat pajak itu seperti apa sih? Konteksnya itu seperti apa? Prosedurnya itu seperti apa? Jenis pajak itu di sini cenderung seperti apa? Untuk ini kayak saya lihat kayaknya mahasiswanya udah pada paham nih karena sudah nonton-nonton slide pertemuan pertama ya kan. Untuk konteksnya ya, ya kira-kira seperti itulah. Dari jenjang waktunya saya lihat sudah ada beberapa yang sudah bisa menjawab dari soal pertanyaan ketiga ini ya kan. Ya, gimana ya, karena konteksnya sudah ada, pasti yang sudah membaca modul dan yang sudah, maaf, sudah membaca modul dan sudah menonton video pembelajaran pasti paham nih, pasti sudah tahu jawaban dari tugas pertama di soal nomor 3 ini. Oke, saya lanjut. Untuk soal tugas pertama di soal nomor 4 di sini menjelaskan jelaskan sistem pungutan pajak. Pungutan pajak itu seperti apa sih? Konteks pungutannya seperti apa? Tata cara yang baik dan benar itu sistemnya seperti apa pungutan pajak itu? Untuk ini kayaknya saya lihat mahasiswanya sudah paham nih. Dari video pembelajaran kita pertama dan sesi pertama, saya lihat beberapa kayaknya sudah nggak perlu lagi untuk mencari-cari atau membrowsing atau men-searching karena sudah menonton video pembelajaran sesi pertama. Tapi untuk yang lain masih berpikir, mungkin kalian bisa nonton dulu video pembelajaran pertama, bisa membaca modulnya, bisa juga membaca slide-slide yang sudah diberikan gitu kan. Ya, kita lihat saja waktunya sudah, saya lihat sih kelihatannya di sini kalian sudah paham ya jawabannya, dan saya lihat juga waktunya juga
cukup banyak gimana kalian untuk memproses soal dari ini untuk istilahnya mengakumulasikan menjadi sebuah jawaban yang benar dari soal nomor satu. Oke, lanjut. Untuk tugas pertama soal kelima di sini menjelaskan beberapa stelsel pajak. Kira-kira stelsel pajak itu apa sih? Gitu kan. Ada berapa jumlah stelsel pajak? Komponennya itu stelsel pajak itu apa? Gitu kan. Pengertiannya seperti apa dan bagaimana cara praktekannya? Gitu kan. Kira-kira seperti apa ya? Nah, untuk yang sudah membaca modul-modul pembelajaran, yang sudah menonton video pembelajaran pasti paham nih. Apalagi stelsel pajak ini sudah dijelaskan di slide atau di video pembelajaran pertama. Untuk slide-slide-nya juga di PowerPoint bisa kalian download juga kan, untuk sebuah jawabannya ada di situ. Namun konteksnya sih lebih pendalaman lagi. Kalian bagaimana caranya menjawab ini tanpa harus uh, membaca lagi atau menonton lagi, karena kalian sudah menonton dan sudah membaca, pastinya kalian sudah paham untuk jawaban soal nomor 5 ini. Oke, kita lanjut. Kuis. Nah, tadi berhubung dengan tugas pertama, pastinya di sesi pertama pasti ada kuis pertama. Untuk kuis kalian sudah tahu lagi karena kalian sudah nonton video pembelajaran yang menjelaskan tentang RPS. Kalau kuis ini persentasenya sebesar 15%. Untuk kuis di Unsia ini sistemnya adalah sistem pilihan ganda atau PD, dan untuk kuisnya bisa kalian jawab langsung di aplikasi LMS atau bisa nonton video berikut ini. Bisa kalian tulis dan kalian jawab lalu kalian selesaikan gitu. Untuk kuisnya bisa dilihat. Nah, di sini di kuis pertama, di soal pertama, di sini menjelaskan hukum formal dalam KUP, menjelaskan tentang apa gitu. Di sini ada 5 pilihan multiple choice atau pilihan, kalian milih salah satu di antara 5 pilihan ini, kira-kira mana yang paling benar. Hukum formal dalam KUP menjelaskan tentang apa sih? Apakah menjelaskan tentang A? Yang A, tentang peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan pajak, ataukah yang B, mengenai peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan dan pengolahannya, atau yang C, mengenai peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, atau juga yang D, mengenai peraturan tata cara menjalankan sistem aplikasi perpajakan yang baik dan benar, atau yang E, peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemotongan dan pungutan pajak. Kira-kira dari 5 jawaban ini mana yang benar-benar paling tepat untuk soal berikutnya? Apakah A, B, C, atau D? Kira-kira jawabannya itu seperti apa? Nah, mungkin ada yang sudah menjawab nih. Oke, karena saya lihat sudah ada beberapa yang menjawab, kita pindah ke soal berikutnya. Oke, untuk soal kuis pertama, di soal kedua, di sini soalnya menjelaskan salah satu pelaksanaan pungutan pajak oleh negara. Salah satu pungutan pajak oleh negara. Wah, mungkin dengan kata-kata itu teringat-ingat lagi mengenai slide saya atau video pembelajaran saya. Kalian bisa lihat di sini ada 5 jawaban. Kalian bisa memilih salah satu. Apakah jawabannya itu tentang memenuhi hak dan kewajiban dari warga negara, atau B, memenuhi hak kewajiban dari pelaporan, atau C, memenuhi hak dan kewajiban dari hukum, ataukah D, memenuhi hak dan kewajiban perseroan, ataukah E, memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Kira-kira apa ya? Dari 5 jawaban ini, gimana yang paling tepat dan juga benar? Bagi mahasiswa yang sudah membaca modul, buku, slide,
dan menonton video pembelajaran pasti paham atau tahu jawaban dari kuis pertama di soal nomor 2 berikut ini. Dari waktu yang saya lihat kayaknya mahasiswanya sudah paham dan sudah tahu nih jawabannya. Karena mahasiswanya saya lihat sudah paham dan sudah menjelaskan jawaban kuis pertama soal nomor 2, kita lanjut ke slide berikutnya atau soal berikutnya. Oke. Untuk soal yang ketiga dari kuis pertama di soal nomor 3, di sini menjelaskan pertanyaannya itu tentang kontribusi atau iuran pajak negara itu bersifat seperti apa gitu ya. Jadi sifat dari pajak itu berdasarkan kontribusi dan iuran itu atau iuran itu seperti apa gitu kan. Di sini ada tetap ada 5 jawaban di mana kalian harus memilih salah satunya yang baik, yang benar-benar tepat dan pastinya yang masuk akal. Di sini yang pertama, di sini jawabannya ada yang poin A itu ada memaksa. Yang kedua jawabannya itu dia bersifat mengikat. Yang ketiga itu yang C itu bersifat pajak. Yang kelima, yang keempat ya, itu yang D itu apakah tentang kontribusi, ataukah yang kelima yang E itu tentang adil. Kira-kira gimana nih? Apakah memaksa, memikat, ataukah pajak, ataukah kontribusi, ataukah adil? Kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini seperti apa? Ya, mungkin ada beberapa yang masih bingung gitu kan tentang pajak itu seperti apa, sifatnya itu seperti apa, komponennya pajak negara itu seperti apa. Tapi saya lihat beberapa mahasiswa sudah ada yang menjawab nih tentang soal kuis pertama di soal ketiga ini ya. Oke, karena saya lihat waktunya sudah cukup ya, atau sudah bisa pas atau klop begitu. Jadi saya lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal keempat dari kuis pertama atau kuis sesi pertama ini, di sini bisa dilihat secara langsung mengenai pembelajaran pada fungsi pajak itu seperti apa gitu kan. Pembelajaran pada fungsi pajak itu apa gitu kan. Konteksnya kemana nih untuk pembelajaran pada fungsi pajak gitu kan. Terus kira-kira ini pajak ini apa yang harus diinginkan gitu. Di sini ada 5, tetap ada 5 pilihan jawaban yang benar, tapi benar itu dalam konteks benar saja tapi belum tentu tepat. Jadi kalian harus benar-benar memilih jawaban yang benar, tepat, dan masuk akal yang sesuai dengan konteks dari soal tersebut. Oke? Jadi kayak di sini ada jawaban yang A itu seperti penerimaan dan mengatur, yang B itu seperti pengolahan dan penerapan, yang C itu pencatatan dan pembukuan, yang D itu hukum dan pajak, yang E itu memotong dan menarik. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira yang mana ya? Dari waktunya sih kelihatannya beberapa mahasiswa kita sih sudah ada yang bisa menjawab atau paham ya. Jadi kira-kira apa nih? Apakah yang A, atau yang C, atau yang E, ataukah A, mohon maaf, atau KB, ataukah D? Kira-kira jawabannya apa yang mana? Ya, kira-kira kalian sudah bisa menjawab nih. Jadi saya lanjutkan saja kalian ke slide berikutnya. Nah, untuk kuis pertama di soal nomor 5, di sini bisa dilihat soalnya tentang official assessment system, ya kan? Kira-kira official assessment itu, sistem itu pengertiannya itu seperti apa sih? Terus jawaban yang tepat untuk jawaban dari pilihan ganda yang kelima ini tuh yang mana kan gitu. Di sini ada 5, tetap ada 5 multiple choice atau 5 jawaban di mana kalian memilih satu yang benar. Di sini ada yang nomor A itu mengenai penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh penanggung pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apakah benar itu jawaban poin 5? Ataukah B, penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh penanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Ataukah yang C, penentuan besaran pajak harus dibayar oleh setiap warga negara yang bertempat tinggal di suatu negara? Ataukah D, penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh penanggung pajak ditetapkan oleh kantor pajak? Atau yang E, penentuan besaran pajak harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan? Kira-kira jawabannya yang tepat dari soal nomor 5 di kuis pertama ini, di sesi pertama ini, dari 5 jawaban tersebut, di manakah yang paling benar? Di waktu saya sih, saya lihat sudah ada yang menjawab nih pertanyaan dari soal nomor 5 ini. Kira-kira yang mana yang jawabannya? Oke, saya lihat dulu. Apakah saya tunggu dulu? Karena official assessment system itu pengertiannya itu kan luas. Jadi beberapa yang konteksnya sudah membaca, sudah mendengarkan video pembelajaran, pasti sudah paham nih mengenai jawaban dari kuis pertama di soal nomor 5. Jika sudah, kita lanjut aja untuk slide berikutnya, yaitu berikut. Nah, sekian dan terima kasih atas pembelajarannya dan soal-soal materi berikut. Jika ada pertanyaan mengenai kuis dan jawaban berikut, bisa kalian tanyakan di video conference bersama saya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.